Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah di hari yang penuh barokah, di hari Jum'ah ini, di kesempatan bulan yang penuh barokah juga kita bisa kembali bersua, bersilaturahim, dan terutama kita mengisi waktu kita di tengah pandemi dengan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sampai kita menyanyiakan waktu kita, lebih banyak bermain game, menghibur diri, tapi lupa tentang bagaimana ibadah yang bisa kita maksimalkan. Salah satu ibadah yang bisa kita maksimalkan yaitu mengkaji ilmu, salah satunya adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan kita sebagai orang tua. Khususnya bagi para ayah yang menyaksikan tayangan ini atau bunda yang berharap materi ini bisa sampaikan kepada suami atau ayah, maka hari ini kita bahas dari buku kami yang ada yaitu Father Man, buku yang sejatinya kami dedikasikan buat para ayah. Yang berminat untuk buku ini hanya ada di online, yaitu bisa memesan via www.fatherman.id. Buku ini membahas tentang bagaimana seorang ayah mampu menjalankan tugasnya, khususnya menjalankan peran sebagai figur yang dicintai, bukan figur yang dibenci. Kita sudah sama membahas tentang bagaimana ayah adalah figur yang sejatinya menjadi pahlawan utama bagi anak, menggantikan seluruh pahlawan yang nampak di depan anak. Dan ini terkait dengan bagaimana kemampuan ayah dalam menaklukkan hati. Ayah yang mampu menaklukkan hati inilah ayah yang hebat, karena dari hati yang sudah takluk itu mudah bagi anak untuk bisa diberikan input atau masukan. Salah satu nasihat dari Ibnu Taimiyah dalam Majmu'ul Fatawanya, fa innal qalba malik wal a'dha'u junuduhu. Sesungguhnya hati itu ibarat raja, sementara yang lain ibarat prajurit. Jika hati sudah kau taklukkan, maka yang lain alias akalnya mudah untuk dikendalikan. Anak yang hatinya sudah terikat, maka sejatinya mudah untuk diarahkan. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berusaha menjalankan perintah Allah yang sangat berat, di mana Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail, dan ini adalah suatu yang berat bukan hanya bagi si ayah, terutama bagi si anak, memasrahkan dirinya untuk disembelih. Seorang anak yang memiliki ikatan batin yang kuat dengan ayah, di mana kalimat yang disampaikan anak yaitu ketika ayahnya ingin meminta izin menyembelihnya, ya abatif alma tu'mar satajuduni insyaallah minas sabirin. Wah ayahku, tunaikanlah perintah Allah kepadamu, mudah-mudahan kau dapati aku sebagai orang sabar. Ini adalah sebuah kalimat yang menunjukkan betapa sang anak bisa mengalahkan rasa takutnya, bukan semata-mata faktor akidah yang kuat, namun juga cinta kasih kepada sang ayah. Dan itulah efek dari cinta. Cinta akan mampu membuat seseorang itu memiliki motivasi tinggi untuk mengalahkan dan merendahkan rasa takut yang dimiliki. Seorang ayah punya misi menaklukkan hati. Dan itulah yang menjadi PR ayah-ayah zaman now. Agar kita bisa mendidik anak dan mampu menaklukkan hatinya, terutama bagaimana kita menjawab tantangan Allah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 9. Di sini Allah sebutkan tantangan pertama jadi seorang ayah, yaitu jangan sampai meninggalkan anak-anak yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang atau para orang tua yang meninggalkan di belakang mereka dzurriyyatan di'afan, generasi yang lemah. Generasi yang lemah dalam ayat ini yaitu di'afan memakai kalimat dhaif yang maknanya lemah, bukan lemah fisik. Al-Quran ketika berbicara tentang makna dhaif lebih banyak memberikan kelemahan dari sisi non-fisik. Sebab kalau lemah secara fisik biasanya memakai kalimat wahan. Sebagaimana firman Allah ketika menceritakan seorang ibu di dalam surat Luqman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu. Ya, kami wasiatkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya hamil dalam keadaan payah, lemah, wahnan, disebutkan wahan. Sehingga lemah fisik identik dengan wahan.
Kalau yang disebut dhaif lebih kepada lemah non fisik, di mana kita sebagai ayah jangan sampai membuat anak kita mengalami 3 hal. Yang pertama disebut para ulama ad-dha'fu 'alal masyaqqah, lemah menghadapi ujian kesulitan. Anak-anak yang tidak bisa menjalani kehidupan, diantaranya anak-anak yang flight jika ada masalah. Ada masa sedikit kabur, menghindar. Yang nggak suka tinggalin. Ini problem. Anak-anak yang diuji kesulitan oleh Allah, kemudian dia tidak bisa melaluinya, cenderung jadi anak yang stres. Anak-anak yang kemungkinan mengalami depresi, cenderung kabur dari dan itu bukan sifat seorang muslim. Bagaimana ya seorang muslim diharapkan bisa menyelesaikan masalah, berjuang, fight. Rasulullah dan para sahabat mengalami tahun yang sangat sulit, amul munqata'ah. Selama 3 tahun diboikot, tidak mendapatkan kemakanan dan segala hal yang dibutuhkan oleh mereka. Namun itu tidak membuat para sahabat lemah. Karena memang resiko kehidupan akan mengalami ujian kesulitan. Ketika anak-anak kita diuji kesulitan, yang terjadi ketika tidak dibimbing atau dibina oleh ayahnya cenderung menyerah. Menyerah ini lewat 2 hal. Bisa saja dia kabur dari situasi tersebut, jadilah dia orang pengecut, atau dia menjadi pribadi yang akhirnya tertekan secara emosi dan ujung-ujungnya stres, bahkan waliyazubillah gila. Maka seorang ayah bertanggung jawab mendidik anaknya siap dalam situasi yang senang, apalagi terutama dalam situasi sulit. Ketika dalam kondisi pandemi ini, di saat mereka tidak bisa melakukan aktivitas secara bebas, maka mereka survive. Itulah salah satu PR orang tua, mendidik anak yang tidak mudah menyerah menghadapi ujian kesulitan. Ya, ada sekalinya anak misalnya baru mati lampu aja langsung protes. Ya, mati lampu mulu. Kita pindah aja ke Singapura. Ya, ada yang sampai segitunya. Ya, itu menjadi tantangan pertama. Yang kedua, yang disebut tugas ayah atau pendidik dalam hal ini membimbing supaya anak kita tidak mengalami kelemahan yang kedua yang disebut ad-dha'fu 'alal syahwat. Lemah menghadapi ujian syahwat. Yaitu anak-anak yang mudah tergoda, salah satu cirinya tidak bisa berkata tidak. Tidak bisa berkata tidak adalah sebuah kelemahan. Di mana anak-anak yang yes man, okay sir, adalah anak-anak yang apa aja mau. Sehingga kalimatnya adalah terserah. Dibawa kebaikan dia mau, dibawa keburukan dia mau. Dan ini adalah bukan hal yang baik. Sejatinya anak-anak yang memiliki berani mengatakan tidak, itu adalah sebuah gambaran anak-anak yang kokoh, anak-anak yang kuat. Dan itulah kenapa jargon-jargon generasi zaman now ini dikampanyekan dengan kalimat say no to drugs, say no to corruption, say no to bullying. Kenapa? Karena say no adalah sebuah gambaran keberanian ngomong tidak. Ngomong iya terlalu mudah negeri ini, ngomong enggak yang sulit. Itulah kenapa kalimat tauhid bermula dari kalimat tidak. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebab kalau orang-orang kafir di zaman dahulu, Abu Jahal dan konco-konconya ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapakah menciptakan langit dan bumi? Maka mereka sepakat menjawab Allah. Jadi tidak ada keraguan, mereka akan menjawab Allah. Kenapa mereka akhirnya disebut kafir? Padahal dalam sumpah mereka juga menyebut wallahi, tallahi, billahi. Salah satu jawabannya karena mereka tidak bisa berkata tidak kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Hubal. Maka paman Nabi yang tersayang yaitu Abu Thalib pun dinyatakan mati dalam keadaan kafir karena meyakini kenabian Rasul, meyakini Allah Tuhan, tapi tidak bisa berkata tidak kepada yang lain. Sehingga kalimat tidak adalah sebuah indikasi anak tersebut telah menjadi anak yang kuat. Anak yang lemah nggak bisa ngomong tidak. Terus sering ngomong iya, ya terserah. Sehingga kalau kita dapati anak kita di umur-umur awal tahapan perkembangan selalu ngomong enggak, jangan bersuuzon langsung, ini anak durhaka nih. Tinggal kita arahkan bagaimana anak tersebut mengatakan tidak kepada sesuatu yang buruk tentu saja. Ini yang kedua, ad-dha'fu 'ala syahawat. Yang ketiga disebut anaknya lemah adalah disebut ad-dha'fu 'alal ghadab, lemah menghadapi ujian kemarahan. Yaitu anak yang emosional, mudah terpancing, sumbu pendek, senggol bacok, ya, diinjek jempolnya sedikit langsung apa lo, mau kuburan baru rumah sakit. Nah, ngajak berantem terus. Ya, itu kenapa? Karena dia memang mudah sekali batang otaknya itu terletup.
Batang otak adalah otak reptil, yaitu otak refleks. Seperti orang kaget, astagfirullah. Dan segala kalimat-kalimat yang muncul itu sejatinya adalah dari batang otak. Nah, batang otak itu adalah otak reptil yang membuat seorang itu emosional. Nah, emosional atau gampang marah bukanlah sebuah kekuatan, walaupun meskipun tinjunya besar. Nabok orang langsung pingsan. Rasul bersabda, laisa syadid bisurah, walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengendalikan diri saat marah. Orang kuat bukanlah memenangkan pertarungan di medan laga, tapi orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan diri saat marah. Ingat, orang yang kuat man yamliku nafsahu indal ghadab, yang mampu mengendalikan diri di saat marah. Maka inilah 3 tantangan ayah, mendidik anak supaya tidak mudah menyerah menghadapi ujian kesulitan, berani melewati ujian syahwat, dan tidak mudah marah. Dari ayat ini Allah sudah memberikan solusi dan menjadi suatu gambaran betapa ayah jika ingin mendidik anak lakukan 2 hal ini, yaitu jurus penakluk hati, sehingga 3 hal ini bisa dibimbing oleh ayah. Yang pertama, dan ini selalu kami tekankan, cara untuk mendidik supaya anak kita terikat hatinya dan mudah dibimbing, Allah mulai dengan kalimat falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Inilah pembeda Islamic parenting dengan parenting yang lain. Dimulailah dengan ketakwaan, sebab inilah resep pertama orang tua jika ingin membimbing anaknya, jika ingin nasihatnya didengarkan. Sebab ketakwaan ini kata kunci yang memberikan yang disebut kuwatut ta'thir, daya pengaruh. Ketika ayah mengabaikan prinsip ketakwaan ini, bahkan bangga dengan kemaksiatannya, maka perhatikanlah kemaksiatan ortu berdampak kepada hubungan yang jelek dengan anak. Ayah yang malas sholat, ayah malas ibadah, melakukan dosa, waliyazubillah. Sampai-sampai salah satu nasihat dari Fudail bin Iyad, dan ini menjadi bahan renungan, betapa maksiat yang dilakukan bisa berdampak kepada sekitar dari pelaku maksiat tersebut. Beliau berkata dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, la siyallah faraftu dzalika bi khuluqi himari wa bi khuluqi khadim wa bi khuluqi ahli wa bi khuluqi khadimi wa bi fa'ri fi baiti. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah dan dampak maksiatku ada 4. Perhatikan yang disebut oleh Fudail bin Iyad. Dampak maksiat itu ada 4. 1, kendaraan yang suka mogok alias tidak bisa berjalan dengan normal. Jadi kita harus memahami bukan mesin dulu yang kita pahami. Betul, kita baru beli mesin yang bagus, mobil Mercy, Lamborghini. Tapi ketahuilah perjalanan itu bisa lancar, itu kehendak Allah. Mengapa kita memulai dengan kalimat di dalam doa menaik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini sementara kami tidak punya kuasa atasnya. Jadi bayangkan doa ini mengingatkan kita nggak punya kuasa. Mesinnya bagus, bensinnya Tokcer, Pertamax, turbo, kok perlu aftur. Tapi kalau ternyata tidak ada yang namanya kehendak Allah, hancur jalan, ada aja masalah. Betapa Titanic, sebuah pelajaran, Titanic itu kapal yang diyakini begitu tangguh di masa tersebut. Sampai sang pembuatnya mengatakan, Tuhan saya tidak mampu untuk menghentikan yang namanya kapal ini. Allah buktikan langsung, tenggelam. Maka inilah kuasa Allah. Sehingga jika ada masalah dengan kendaraan, 1, ini juga terkait dengan bagaimana ya mungkin kemaksiatan kita. Sampai-sampai Muhammad bin Sirin pun pernah menangis ketika kudanya tak bisa lagi dikendalikan, sambil mengatakan ya ketika ditanya oleh saudaranya, lima tabki ya Ibnu Sirin, mengapa engkau menangis? Disebutkan bahwa sebab dosa-dosaku di malam hari, Allah mencabut pengaruhku atas kudaku yang terbiasa taat. Yang kedua, kelakuan anak dan istri ini juga mempengaruhi dari maksiat kita. Seorang ayah yang tidak dekat kepada Allah, dampaknya anak dan istri sulit diatur. Istri membantah, bukan semata-mata nggak cinta, tapi karena ikatan hati yang direnggangkan oleh Allah. Allah berfirman surat Al-Anfal ayat 63, wa'allafa baina qulubihim, dialah Allah menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma lafta baina qulubihim. Sebab kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati, tidak bakal bisa kata Allah. Ma lafta baina qulubihim, enggak akan bisa. Walakin Allah alafa bainahum, tapi Allah yang menyatukan hati. Inilah isyarat dari Allah. Betapa seseorang harus memahami
Betapa hubungan dengan Allah rusak, berpengaruh kepada pasangan dan juga pada anak. Kalau pasangan kita melawan, merasa marah, dan rasanya ingin berpisah alias bercerai, itu bisa jadi maksiat kita. Makanya termasuk anak-anak kita. Anak kita tidak bisa kita kendalikan, ngomel mulu, marah mulu. Kalau kita bicarain terus dia kabur. Mungkin bisa jadi semata-mata ibadah kita yang kurang. Atau maksiat yang kita lakukan. Mulai dari maksiat terkait sholat kita, ya, atau yang terkait dengan yang namanya ibadah yang terkait apakah zakat atau harta kita, jangan-jangan ada harta yang haram. Harta yang haram itu berdampak kepada apa? Kepada yang namanya setan yang akan masuk ke dalam tubuh anak kita, yang akan masuk menjadikan setan akan bermukim dan menjadi pengerongrong anak-anak kita. Sehingga ada anak yang karena dinafkahi dengan nafkah yang haram dari bapaknya, maka dia akhirnya tumbuh menjadi anak yang ahli maksiat. Malam hari dia bisa bangun untuk dugem tengah malam karena setan membangunkannya. Ya, metabolisme tubuhnya tiba-tiba melek kalau malam hari. Tapi begitu diajak pengajian bawaannya ngantuk tidur. Itu juga karena dosa dari orang tua yang berkaitan dengan hal tersebut. Sehingga inilah salah satu yang mengapa orang tua perlu memperbaikinya. Kenapa? Rasulullah memiliki kemampuan komunikasi luar biasa. Ya, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami mengkaruniakan kepada engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Perkataan yang berat ini maknanya banyak sekali. Namun salah satu makna dari qaulan tsaqila adalah perkataan yang berbobot, yang membekas. Qaulan ma'thurah. Di mana Rasul kalau berbicara kepada orang lain tidak perlu panjang-panjang tapi berbekas. Kalau bahasa anak zaman now ngejelep di hati. Di mana Rasul itu dikenal ana bijawami al-kalim. Seni lelaki kalau ngomong singkat dan padat. Itu tandanya Rasul itu berbicara nggak usah banyak tapi ngejelep ke hati. Dan itu bisa dibuktikan. Dan sebuah riwayat adalah Abu Jahal pernah berpesan kepada salah satu karibnya yang berasal dari Taif, jika engkau melewati yang namanya kota Mekah, hindari kerumunan, di sana ada Muhammad. Karena kalau engkau mendengar ocehannya, tiba-tiba engkau akan berubah. Tiba-tiba engkau akan menjadi orang yang meninggalkan agama nenek moyang. Pakai sumpel kuping kalian dengan kapas. Salah satu kawannya beliau melewati kota Mekah dengan sumpelan kapas di kuping untuk mengikuti nasihat dari Abu Jahal. Namun apa yang terjadi? Tanpa sadar begitu lewat rombongan Rasulullah, kapas yang dicopot tiba-tiba menyimak dia obrolan Rasul, tertarik sampai akhirnya sebelah kupingnya dibuka lagi sumpelannya dan tiba-tiba dia pun bersyahadat dan membuat Abu Jahal kesal. Ya, kalau orang Betawi bilang, gue bilang juga apa? Ya, susah sih dibilangin. Kasih tahu sumpel. Nah, itu sampai akhirnya dia masuk Islam, dan itulah salah satu kehebatan Rasul kalau bicara. Ortu kalau pengen seperti Rasul, pakai. Bagaimana, nggak usah ngomong panjang-panjang, cukup bilang, anak berubah. Langsung, mudah dikendalikan. Dan ini rahasia yang disampaikan, bagaimana Rasul itu mampu membuat Walid bin Mughirah hatinya tiba-tiba menjadi berubah, ya, tidak bisa menghadapi Rasulullah. Walid ini salah satu tokoh Quraisy yang tersinggung dengan pengakuan bahwa ada nabi yang bernama Muhammad. Menurutnya Nabi Muhammad, Rasulullah tidak pantas menjadi nabi. Beliau meyakini akan datang nabi akhir zaman. Beliau baca kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil. Yakin akan datang nabi akhir zaman. Tapi dengan GR-nya Walid menyangka nabi yang dimaksud itu dirinya. Jadi menyangka nanti nabi yang dimaksud dirinya. Makanya Walid itu selalu menanti kapan dilantik malaikat Jibril gitu. Jadi udah siap-siap nih pelantikan. Dia siap-siap dilantik Jibril. Dengan PD-nya dia merasa dialah nabi tersebut. Peringatan beliau ini diabadikan surah Az-Zukhruf, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajuli minal qaryataini azim. Mengapa Quran ini tidak diutus ke dua tokoh di dua negeri? Yang dimaksud dua tokoh dimaksud salah satunya adalah Walid bin Mughirah. Satu lagi kalau tidak salah namanya Abu Umar Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Taif. Begitu dengar Rasulullah ya Muhammad diangkat menjadi nabi, marah dah, dan dia berencana untuk memperdaya Rasulullah. Ingin membuat Rasulullah malu. Berangkatlah dengan semangat untuk menjatuhkan harga diri Rasul. Apa yang terjadi? Begitu dia sampai di depan muka Rasul, begitu dia ingin mencaci maki Rasul, Rasul hanya diam sesaat, kemudian Rasul membacakan beberapa ayat membuat hatinya Walid tiba-tiba berubah. Dia speechless, gak bisa ngomong, tertunduk dia.
Sampai dia pulang dalam keadaan lunglai, lemes badannya. Dan itu ditertawakan oleh Abu Jahal yang sejak awal melihat dia semangat sekali, ya tiba-tiba pulang dalam keadaan lemes. Ya, anak Jamano bilang pulang Mbak Tentara, pergi Mbak Tentara, pulang Mbak Cinderella. Ya, tampang yang kayak TNI tapi Hello Kitty kan gitu. Itu yang terjadi. Anak-anak, betapa Walid merasakan dirinya nggak bisa ngomong depan Rasul. Kemudian dia berkata, ada sesuatu di lisan Muhammad yang aku tak kuasa menolaknya. Inilah kelebihan dari baginda Nabi yang mungkin setiap orang tua, khususnya ayah, father man, bisa mempelajari bagaimana Nabi bisa memiliki kemampuan yang luar biasa dalam berkomunikasi, yaitu qaulan ma'thura, yaitu qaulan tsaqila. Surah Al-Muzammil kalau kita lihat menceritakan tahapan untuk munculnya qaulan tsaqila ini. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. 4 ayat sebelum inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sebelum ayat kelima Allah tegaskan, wahai orang berselimut, bangunlah di tengah malam. Qumil laila illa qalila. Kemudian warattilil qur'ana tartila. Yaitu apa? Suruh baca Quran dengan tartil. Ternyata cara untuk bisa membuat seseorang takluk hatinya, terutama anak kita, lihat 2 ayat sebelum atau 3 ayat sebelum yang tadi disampaikan. Apa? Rajin sholat malam. Yang kedua, tilawatil Quran. Maka ayah yang bisa menaklukkan hati, membimbing anaknya, tidak pernah lupa lakukan 2 amalan ini. Salat malam dan tilawatil Quran. Ini enggak. Ayah zaman now tuh banyak yang salah kaprah. Kalau seminar duduk paling depan. Oh, buku-buku parenting di-download. Ya, buku saya termasuk. Beli sama dia. Banyak borong. Buku Fatherman ini. Kemudian dia juga beli voucher tiket untuk seminar-seminar yang mahal. Online-nya juga bayar. Tapi mohon maaf, tilawah Quran nggak pernah, sholat malam nggak pernah. Gimana bisa dikan? Maka inilah PR ortu, khususnya ayah di zaman now, bagaimana menaklukkan hati, dimulai dengan 2 amalan tadi. Jadi ketika Allah katakan falyattaqullah, inilah rumus pertama menaklukkan hati. Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida, ucapkanlah qaulan sadida, perkataan sadid. Inilah rumus bagaimana menaklukkan hati. Setelah spiritualitas alias non teknis, Allah memberitahu faktor teknis, yaitu faktor komunikasi. Ucapkanlah qaulan sadida. Kalimat qaulan sadida maknanya banyak. Salah satu makna yang pertama sebutkan oleh Ibnu Katsir, qaulan sidqa la inhiraf, perkataan yang jujur. Kalau kita ingin menjadi ortu yang berbekas omongannya, menaklukkan hati, jangan sekali-sekali ngebohongin anak. Jangan sekali-sekali ngebohongin anak. Ada tren di sosial media, Facebook, supaya anak gak main gadget, saat tidur didandanin sama ibunya. Mukanya dibikin sembab, kemudian di make upin. Begitu anak bangun tidur dia ngaca, kok mukaku kayak gini? Ibunya bilang, soalnya kamu main gadget terus, jadi muka kamu gitu, matanya jadi jatuh gitu. Makanya jangan main gadgetnya. Iya, padahal hasil make up ibunya. Ibunya sukses. Anak main gadget, betul. Tapi tumbuhlah dia. Seiring dengan pengetahuannya baru sadar. Alah, dulu dibohongin sama emak. Dibohongin sama bapak. Ternyata tukang tipu juga orang tua. Ketika ortu dianggap tukang tipu, ini bahaya. Maka jangan sekali-sekali berbohong kepada anak. Karena anak hilang trust atau kepercayaannya. Yang kedua, qaulan sadida, singkatnya maknanya adalah perkataan yang tepat sasaran, seperti anak panah yang mengenai busur, mengenai induk panah, mengenai busur, mengenai target sasaran. Maka yang dimaksud tepat sasaran ini, kalau berkomunikasi sama anak agar kita bisa menaklukkan hatinya lewat tepat 3. 1, tepat secara usia. Anak kalau beda umur maka beda stimulan. Anak TK masih bisa pakai pendekatan tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang rapi. Itu anak TK. Coba perhatikan sama anak kuliahan. Dosen tiba-tiba bilang, ayo semuanya tangan ke atas, muntah-muntah semua mahasiswa.
Nggak ada yang mau datang kelas itu. Kenapa? Karena ternyata kelas itu nggak membuat mereka nggak nyaman. Itulah kenapa kalau bicara sama anak perhatikan dulu umurnya. Anak umur sekian ya, yang jelas nggak bisa diajak diskusi. Anak kuliahan bisa diajak diskusi. Anak TK nggak bisa duduk langsung bilang, anak menurut kamu inflasi ekonomi kita berapa persen? Anak TK diajak tentang inflasi ekonomi, stres Bu. Jangan. Main-mainlah dengan anak TK, fakdiru qadrul jariyah kata Aisyah Ummul Mukminin, ya bersikaplah kamu sesuai kadarnya anak-anak, sampai dibilang begitu oleh Ummul Mukminin. Ya. Kalau bersikap anak-anak juga begitu. Maka Rasulullah kalau mau anak singkat-singkat, ifaz, tapi kalau udah dewasa pakai filosofi seperti Rasulullah ketika menasihati Abdullah bin Umar pakai filosofi. Kata Rasulullah apa? Ya, kun ka'annaka ghoriban, ya. Ya. Jadilah kamu seperti orang asing. Ya. Seperti orang asing. Ya. Itu yang diajarkan bagaimana kalau kamu sore jangan dulu datangnya pagi, kalau kamu pagi jangan dulu datang sore. Itu di sisi usia ya. Nanti lain waktu kita akan bahas tumbuh kembang anak. Ayah yang hebat, father man, mempelajari bagaimana tepat secara jenis kelamin. Bedakan, laisa dzakaru kal unsa, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Bicara sama laki-laki beda sama perempuan. Pelajari tipologi laki-laki. Wajar kalau kita punya anak laki-laki ngomongnya singkat. Ya, udah kalau di pesantren ngomong gini, waalaikumsalam, itu laki-laki. Ya, kalau perempuan ngomongnya banyak, iya Pak, tadi kan begini Pak, begitu. Makanya kalau laki-laki kita pahami ngomong singkat, tidak perlu marah-marah. Yang kedua, kalau laki-laki tidak suka duduk hadapan begini, apalagi kalau ditanya, kayak KPK sama koruptor kalau begini. Tapi dia harus samping menyamping atau duduk saling memunggungi, saling membelakangi, seperti Rasulullah menaruh yang namanya Abdullah bin Abbas di depannya, diboncengi sehingga saling menghadap ke depan. Itu juga kalau anak perempuan sebaliknya. Dia harus dilihat. Makanya nggak bisa sambil ngetik, kemudian kita bilang, oh ya, nggak berasa perhatikan. Wanita punya kebutuhan pokok namanya perhatian. Makanya wanita kalau nggak dapat perhatian larinya ke mall, karena di mall ada perhatian. Gitulah ya awal wanita kenapa ke mall. Jadi kita berharap kalau anak wanita begitu, kalau laki-laki pakai kalimat papa fikir, abi fikir, karena perempuan abi rasa, pakai perasaan. Kalau anak laki-laki ditepuk, perempuan diusap. Banyak pembeda dan lain waktu juga kita akan bahas. Bedakan laki dan perempuan. Itulah makna kalau kita ingin menaklukkan hati kaulan sadida. Yang ketiga, tepat secara konteks. Pelajarilah konteks yang membuat kita bersikap. Ada kalanya kita menjadi sosok bapak yang tegas, ada kalanya bercanda, ada kalanya kita seperti teman, ada kalanya seperti guru, ada kalanya seperti pelatih, coach, dan banyak hal. Ayah bisa pelajari dalam buku kami Father Man, ada 7 topi peran ayah yang mengajarkan ayah. Kadang ayah bisa menjadi sosok yang disebut sosok konselor, sosok entertain, motivator, coach, pelatih, ada dalam buku ini. Silakan buku ini kalau mau pesan di www.fatherman.id ya. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah buku ini sudah terjual hampir 15.000 dan dapat kabar bahwa sepekan lalu buku ini diborong oleh salah satu pengusaha 1.200 buku untuk dibagikan ke seluruh ayah yang menjadi anak buahnya selama masa pandemi di rumah. Ayah wajib baca buku ini. Beliau mengatakan gitu supaya jadi ayah yang hebat. Silakan bagi yang ingin memesan buku ini di www.fatherman.id. Baik, saya pikir ini baru ya yang mungkin bisa sampaikan. Bulan atau pekan depan kita akan lanjutkan lagi secara Fatherman. Kesimpulannya dari materi ini, 2 yang bisa kita pelajari dari seorang ayah, yaitu bagaimana menaklukkan hati, jaga hak Allah dengan spiritualitas yang terus kita pelihara. Yang kedua adalah perbaiki cara komunikasi kita. Insya Allah sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Afwan dari salah surat. Ya orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Qaulan sadida.
Ya, yuslih lakum amalakum, dengan perkataan itu akan memperbaiki amalanmu sebagai ayah dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.